Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada mawafimillah salatan wa salaman daiman kullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, sebetulnya tadi ya sudah cukup nasihat dan pesan-pesan dari Habib Hasan Al-Hamid. Tapi Habib Hasan minta saya untuk sedikit memberi ijazah ya. Ada ijazah, kok saya dengar tadi berkaitan dengan kekayaan, rezeki ya, kelancaran rezeki. Biasanya memang kita semangat ya, tapi nggak apa-apa, kita mohon segala sesuatu kepada Allah. Mohon dunia untuk urusan dunia, urusan akhirat kita mohon kepada Allah, tapi semuanya Allah yang menentukan ya. Alhamdulillah. Yang penting satu, ketika kita mohon urusan apapun dikait-kaitan dengan urusan akhirat, akhirnya urusan kebaikan. Kalau kita mohon rezeki yang bisa membawa lebih semangat, lebih giat ibadahnya kepada Allah, supaya rezeki yang diberi oleh Allah barokah, membawa manfaat untuk kita dan keluarga terutama. Karena Habib Hasan juga tadi datang ke rumah mengingatkan kembali, karena malam ini juga sekaligus memperingati Haul yakni Al-Habib Al-Jad Habib Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf. Sebetulnya Haul ini sudah ampun lestari ya, sudah lestari laksana aki gersi hari Kamis bari gersi tak pernah campur bahasa Indonesia saja. Dan juga tadi malam di pondok kami di Az-Zahir, sekalian bersamaan bertepatan dengan majelis ta'lim dan sholawat yang berwujud. Setiap tahun kita juga mengadakan memperingati Haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, karena juga di pondok Az-Zahir tersebut, di mana dulu Habib Hasan ketika menuntut ilmu mondok di Az-Zahir, mana mondok tersebut yang didirikan oleh almarhum abah saya Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf dan dinisbahkan kepada Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf, seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi malam kita memperingati Haul, malam ini juga kita memperingati Haul Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf. Mudah-mudahan semakin banyak, semakin sempurna barokah yang kita dapat dari Sahibul Haul Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf. Habib Hasan juga meminta untuk saya beri nasihat untuk pesan-pesan dari Habib Bakar. Sebetulnya sudah cukup ya nasihat yang disampaikan oleh Habib Hasan. Saya dengar di jalan tadi sudah sangat sempurna, terutama pesan untuk tidak meninggalkan sholat, artinya sholat wajib 5 waktu. Walaupun kita rajin cakang hadir majelis, tapi mohon sholat etikal ki padan ngisi apa sabung olen yang ki padan ngese aing putol ketorok pucor. Saya cuma sedikit menambahkan karena berkaitan sholat. Insya Allah kalau sholat wajib sempurna, Al-Habib Bakar pernah mewasiatkan
dua hal berkaitan dengan sholat. Yang disampaikan Habib Hasan tadi sholat wajib, saya cuma meninggalkan sholat sunnah, karena yang hadir ini bapak-bapak terutama yang paling semangat, ibu-ibu berkaitan dengan rezeki. Maka Habib Bakar juga berwasiat jangan tinggalkan sholat duha dan sholat witir. Insyaallah semua tahu kalau berkaitan dengan sholat duha, insyaallah salah satunya untuk memperlancar rezeki. Dan insyaallah selama manusia kita rajin istiqomah mengerjakan sholat duha, insyaallah kita tidak bakalan kebingungan tentang rezeki. Ini salah satu pesan dari Habib Bakar kepada jamaah yang hadir majlis pada waktu itu. Jadi kita pada malam hari ini memperingati haul Habib Bakar. Salah satunya yang kita petik kalam, artinya nasihat atau pesan dari Habib Bakar, jangan tinggalkan sholat duha dan sholat witir. Mungkin sebagian kita ingin tahu bagaimana kalau Habib Bakar mengerjakan sholat duhanya 8 rakaat tiap hari, walaupun sholat duha paling banyak 12 rakaat. Tapi yang pasti kenapa Habib Bakar mengerjakan 8 rakaat? Bukan tidak mampu. Tapi di situ mungkin ada sesuatu, ada sir atau rahasia kenapa 8 rakaat. 1 salam 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Saya tidak mampu 8 rakaat, ya tidak apa-apa. Mampunya berapa? Paling sedikit 2 rakaat. Atau mungkin saya supaya mengerjakan sholat sunnah niat untuk mengikuti Habib Bakar, tapi saya tidak mampu 8 rakaat, ambil 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 rakaat 2 kali salam, insyaallah. Jadi kita niatkan mengerjakan sunnah ittiba' kepada Habib Bakar. Dan sholat witir, tapi Habib Bakar sholat witirnya 11 rakaat. Saya belum mampu. Berapa mampunya? Paling sedikit 3 rakaat. Ya sudah, 3 rakaat cukup, karena ini bukan sholat wajib. Mungkin ini salah satu pesan aja yang saya sampaikan. Dan tadi berkaitan dengan ijazah berkaitan dengan rezeki. Sangat bagus ya kalau kita sangat tepat, sangat benar memohon apapun, baik urusan dunia, urusan akhirat, kita mohon kepada Allah. Di sini saya sedikit akan menceritakan kepada hadirin dan hadirat semua, artinya bagaimana ceritanya seseorang yang sampai mendapatkan ijazah. Mungkin yang dikenal oleh sebagian orang, yaitu di sini disebut ayat 1000 dinar ya, 1000 dinar. Ketika itu Al-Habib Bakar Muhammad Asgaf waktu bersilaturahmi di kota Cirebon. Kota Cirebon ini kan Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Beliau menghadiri majelis roha di rumah Al-Habib Muhammad bin Asgaf Al-Jufri, dan juga pada saat itu dihadiri oleh beberapa habib, di antaranya Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Idrus ini anak dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Gubah. Habib Muhammad ini salah satu gurunya, syekhnya Habib Bakar, yang mengeluarkan Habib Bakar, karena Habib Bakar ini 15 tahun Pak, 15 tahun tak keluar dari kamar, khalwat, selalu bermunajah kepada Allah, selalu menikmati ibadahnya kepada Allah. 15 tahun tidak keluar dari kamar. Pada waktu itu guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan, aku bermunajah kepada Allah selama 3 hari 3 malam hanya untuk mengeluarkan Habib Bakar bin Muhammad Asgaf dari kamarnya, supaya bisa memberi manfaat kepada umat ini waktu itu. Karena Habib Bakar setelah 15 tahun dikeluarkan dari kamar, dari khalwatnya oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.
Di sini dihadiri oleh putra beliau Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Asgaf Semarang dan juga Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Abdurrahman Asgaf Solo. Nah, ini yang penting mungkin yang ditunggu-tunggu berkaitan dengan ayat 1000 dinar. Di dalam majelis tersebut yang mulia tersebut, Al-Habib Bakar mengijazahkan, Habib Bakar memberi ijazah kepada yang hadir waktu itu, yaitu ijazah ayat 2 dan 3 surat At-Thalaq, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Beliau berkata, tadi Habib Bakar mengijazahkan bacaan ayat tersebut dibaca setiap harinya petong kali, Pak, 7 kali atau 5 kali, 3 kali, bahkan 1 kali cukup, kapanpun waktunya. Setelah sholat 5 waktu dibaca. Kita mampu 7 kali, 5 kali, 3 kali, 1 kali. Kalau saya membacanya setiap harinya, setelah sholat subuh 7 kali, setelah sholat maghrib 7 kali. Mungkin apa perlu dijelaskan? Ada satu cerita yang berkaitan dengan ayat tersebut. Lalu Habib Bakar bercerita, ini sebetulnya yang cocok yang nyampaikan Habib Hasan bahasa Madura ini. Nanti saya ajak yang mengijazahkan, nanti ceritakan di sini supaya lebih paham orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib Abu Bakar acretah mari beri ijazah nikah. Lamba beda orang adegeng sesoki degeng nah. Betoh adegeng lebet tase numpak kapal. Depak nang tengah tase beda hatif nikah orang king tada beda suara king tada orang ah. Saya suara nang senika saya abri obeng kangko 10.000 dinar, engkau bakal abri situng ajaran saya bagus. Kemudian si adegeng nih ngocak engkau abri orang sisoki nih ngocak beda suara ada orang ah suaran senika siapa si abri engkau pese 10.000 dinar, engkau bakal abri amalan istimewa. Orang soki nih kak tepak banyak pesen nah. Maka orang nikah ngontar lagi berapa bengah ketase sampai jumlah saya keluar 1.000 dinar, 10.000 dinar, mungkin 10.000 dinar nih kak 22 miliar semakin. Jadi ngiding beda omongan nang tengah tase orang sokin siapa sema abri obeng saya beri pese 20.000 2 miliar bingkok beri amalan istimewa yang sokin ya langsung petoron mesenah ketase petoron kapi mesenah sampai depak 22 miliar ngambeng deger pesen. Tapi benih pese semangkin, pese lambek, pese amit, pese koin, pese lambek, pese emas nyelem tak ngambeng, mun ngambeng ya kalau aku lebih bian Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak kancanan saya berdenang kapal nggak geleun, Beun cek kumprak ngiding situng ayat dia cek kumprak ngiding bentade orang ah mak sampai beun mak keluar pese sini sampai banyak saya keluar. Tapi saya pedagang nih kak tetap Atena seneng meskipun pesen saya keluar banyak Aten seneng karena
oleh amalan seistimewa. Kemudian sehari kedua tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk. Hari kedua dengan tengah kapal nih kan, kemudian kebadaan tak sae dengan tengah tasik, angin santak, kemudian ombak raja sampai mancor kapal nih kan, sampai tenggelam kapal nih kan. Sobung saya selamat kecuali orang situng pedagang sesoki gini kah, terus membaca ayat saya ijazah kimarina sampai orang ini selamat sampai ke pinggir pulau, sampai ke pinggir tasik orang ini kah. Kemudian nang dalam nang air pulau nikah ngabes orang bini. Kemudian reng bini nikah cerita, wanita itu bercerita kepada dia di pulau itu dia dan saudaranya melakukan perjalanan dari Basrah. Reng bini sebeda pulau nikah cerita sebeda perjalanan dari kota Basrah. Di tengah laut tenggelam kapalnya, saudaranya meninggal tapi dia selamat oleh seorang jin ifrit dibawa ke rumah di pulau itu, dan jin itu memenuhinya sepekan sekali, dan kebetulan hari itu adalah hari di mana jin tersebut akan memenuhinya. Tidak selang beberapa lama tiba-tiba jin itu benar-benar datang dengan suara yang menakutkan. Maka si pedagang menghadapi jin itu di depan pintu rumahnya membaca ayat yang dia dapatkan itu. Jadi nang tengah pulau ini kan bedereng bini saya selamat aki bi jin. Biasa jin sa ben minggu datang kering bini gini kah. Tapi ring laki ini saya selamat baca ayat gini ke untuk nemu jin, untuk ngadepi jinnya. Kemudian muncul api dari langit yang langsung menyambar dan membakar jin itu sampai menjadi abu. Kemudian baca ayat gini kah 1000 dinar kemarin saya ya toraki jin gini kah mati. Maka selamatlah mereka berkat ayat yang mulia. Si wanita bercerita bahwa jin itu membawa permata dan mutiara dari dalam laut dan diletakkan di rumah itu. Akhirnya keduanya membawa permata dan mutiara itu semampu mereka ke pinggir pantai sembari menunggu adanya kapal yang akan menyelamatkan mereka. Selang beberapa lama ada kapal yang melewati mereka, menolong mereka, kemudian mengantarkan si wanita itu ke Basrah untuk kembali ke keluarganya. Tibarokan ayat nikah jin ancor tak jin sampai mati, kemudian oleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini luar biasa nih amalan mun 1000 dinar nih 10.000 dinar berarti amalan 22 miliar. Soki mana deh ya lah 22 miliar. Tak mikir rebut mekar je mon ngi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lunas mari sini kau tangan amin ya rabbal alamin. Mari mon Habib ngocak ajastukum sini kambian ngocak qabilna ijazah atau qabiltu ijazah. Ayat 1000 dinar deki congok nang compoken surat At-Tolak ayat citung sampai telok, ayat 2 sampai telok, ayat surat At-Tolak citung sampai telok. Paham ki? Baca sekalian tok. Mun tak bisa sekalian, mun bisa petong kali, mun tak bisa 5 kali, mun tak bisa telok kali, mun tak bisa sekali, nyaman deh kana. Sekalian tok maca. Dan kule beri nasrobo 20.000 kali deh iya ruah. Tak kira beri saya ngamalah ki nih kata. Alhamdulillah nikah ngereng ijazah dari beliau kemarin ngocak qabil tu atau qabilna ijazah. Pahami? Ijazah ebri Habib Abu Bakar si abri ka kula sareng ajudan kompoy Habib Bakar. Alhamdulillah sempurna lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah rupanya sudah faham bon ki saya sampai akhir bahasan. Nah, bacaan tersebut surat Tolak sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf dan Al-Habib Segaf Abu Bakar Segaf mengijazahkan ayat tersebut
Maka saya juga akan mengijazahkan ayat tersebut kepada antum semuanya. Ajastukum. Qabiltu ijazah. Ngereng bareng lagi, mungkin diulangi lagi. Belum tak reng bareng. Kan ulangi lagi ajastukum. Enggak. Ya. Sebagaimana Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf dan Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Muhammad Segaf mengijazahkan ayat 2 dan sampai 3 surah At-Talaq yang berbunyi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.